Pak Abi gimana nih? Saya kan seorang content creator, mungkin subscribernya ya lumayan lah ya. Kalau dibilang buat ojol sekelas ojol dengan konten yang panjang, kalau konten short kan biasa kan subscriber kalau udah sampai belasan itu biasa. Cuman interaksi saya subscriber hanya 6.000 tapi view-nya lumayan. Interaksinya tuh beragam Pak ya. Ya interaksinya namanya tahu lah kolom komentar media sosial tuh kayak gimana. Jadi mental saya juga kadang-kadang suka ke bawah, namanya saya masih muda ya ibarat kata ya, emosi pasti ada kan ya gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya bisa ngendaliin, kadang-kadang juga saya bablas. Bahkan saya kemarin sempat ngeluarin kata-kata luar biasa. Wah, langsung saya hapus tuh daripada saya kelewat. Saya inget anak keluarga gitu ya. Saya kan orangnya emang dasarnya juga sebetulnya orangnya emosian, keras sebetulnya. Sekitar itu saya inget keluarga. Udah saya hapus lah daripada saya kebablasan gitu kan. Cara ngatasinya, orang saya intinya tadi Pak Abi bilang punya grup dan orang-orang yang emang pengen mau nerima manfaat, masa saya kayak gini. Saya selalu inget-inget itu gitu, terus sama keluarga gitu kan, masa saya sering ngasih arahan sayanya begini, kadang-kadang gitu. Dan mungkin ada salah satu situasi yang mungkin di luar perkiraan ya, kadang-kadang saya begitu Pak, mohon maaf ya, dimaafin. Dan emang itu harus terjadi kalau emang udah nggak butuh dengan grup ini, saya juga nggak pernah bisa maksa. Dan mungkin kejadian itu mungkin Bang Eko, Pak Abi tahu lah, mungkin bahkan orang yang sering ketemu saya, mungkin saya sebut aja Pak ya, kayak Bang Sulaiman, Pak Topik gitu kan, mungkin Bang Eko yang dekat ya sama Babe ya kalau disebut ya. Kadang-kadang suka saya lost control begitu ya, kalau emang udah nggak perlu ya nggak tahu lagi gitu. Emang sebetulnya secara emosional harusnya ada gimana sih Pak, baiknya gimana tuh Pak kalau kayak gitu tuh? Aduh, saya kadang orangnya perlu sebuah kedewasaan juga Iya. ketika kita menghadapi hal yang kontra dengan pendapat kita. Itu yang jadi masalah. Ketika ada hal yang kontra dengan pendapat kita, itu ada sebuah apa ya namanya, pengelolaan emosi ya, namanya pengelolaan emosi. Ya, pengelolaan emosi itu, dan memang kalau buat mas muda ya wajar karena jiwa-jiwa muda masih ada. Padahal saya sendiri pun kadang-kadang sempat terpancing gitu. Pernah ya Pak? Pernah Pak Abi juga pernah. Abi pernah marah-marah di grup? Pernah, saya tahu nggak marah juga, bahasanya tahu maksudnya, Tahu. kesinggung pernah. Gitu aja. Mungkin disitulah ya, makanya fungsi dari itu tadi ya tadi saling menasihati. Iya ya. Bawa adem lagi kan tuh keluar. Bawa adem terus dah pokoknya. Karena saya yakin semua ini pernah gabung di grup-grup lain lah. Iya ya. Grup-grup lain tuh kadang-kadang Lebih dikit-dikit keras keluar lagi. baper gitu kan gitu. Jadi itulah mungkin yang nggak ambil manfaat dari grup ini, yang ambil manfaatnya aja. Dulu juga. Iya. Kalau dulu saya sering bolang, kenapa? Untuk menjalin silaturahmi, ketemu. Iya, ketemu orang-orang baru. Iya. Serpong, ketemu Mas Dani. ada kemana, temuin itu. Tapi sekarang udah nggak bolang, ya udah, di rumah aja udah. Gitu. Kecil tuh gak pernah nemuin saya. ET-nya udah nggak ada. Kadang-kadang pura-pura nggak ngeliat apa nggak ngeliat kali. Bang Budi tadi nggak bilangin apa. Terlalu gacor. Iya, nggak perhatiin. Lagi tidur apa Udah lagi tahu ngapain. nge-share nih. Ya, nge-share tuh lihat. Lagi celeduk arahnya. Nggak ngetek ya lagi. Kalau Ngetek ini nggak nongol. buat Gimana, Bang Bang Budi Takur? nih, buat Bang Budi saran saya untuk mengendalikan emosi. Kadang Kita kan diserang nih Bang Takur nih di YouTube, jadi ke bawah. iya. Kemarin tuh. Oh, iya baper. Iya, ke bawah kadang-kadang udah diserang di YouTube. Orang grup yang kita ngasih manfaat juga malah tambah runyem. Jadi orang yang Ke bawah lah. kayak ngianatin kita, jadinya kayak seolah-olah kayak gitu saya tangkep. Ya kalau saya sih nyaraninnya nih, sebenarnya udah pernah saya bilangin kan ya ke Bang Budi nih.
Dia bilang udah Bang Bud, bawa adem aja, jangan diladenin orang kayak begitu. Kalau bahasa kasar saya nih, Oh. udah biarin aja, diemin aja orang kayak begitu, ntar juga mati sendiri. Aduh, jangan dong. Iya, kalau bahasa kasarnya nih, Ya, kalau saya bahasa bilang kasar. udah biarin aja, ntar juga mati sendiri, bahasanya begitu kan. Kalau saya, makanya saya bilangin udah Bang Bud, jangan dibawa puyeng, biarin aja udah orang kayak begitu mah. Bilang. Apalagi kan ya. Jangan pernah diladenin, kalau diladenin orang kayak begitu malah makin menjadi. Kalau kejadian di saya sih ya, apalagi saya juga Kayak cari masalah ya Bang ya. ya Kayak mancing. ada juga beberapa yang komen kan di konten-konten saya kan sebenarnya yang komen itu nggak nyambung sebenarnya mah apa yang tema konten saya sampein, apa yang dia komen tuh nggak nyambung. Jadi saya mau cukup saya ledekin aja, dan saya cuma bisa berpikiran seperti ini, orang yang komen atau julid haters itu udah pasti penghasilannya jauh di bawah saya. Kadang suka ngaku-ngaku dulu. Kadang udah saya berpikirnya gitu aja. Pengen ngasih screenshotnya gimana ya gini ya. Pendapatan gue nih gede banget gitu ya. Nah, itu. Iya, karena saya yakin orang yang penghasilannya lebih jauh di atas saya pribadi nggak akan berpikiran seperti itu, jahat kayak gitu. Mereka cenderung kalem, cenderung ngasih ilmu, ngasih komen yang Lebih tenang lah. masukan ya lebih tenang, bermanfaat dibanding Karena dia pendapatannya udah gede, ngapain pusing gitu kan. iya yang Secara komen logika. yang komennya bahasanya keras, mencaci maki, berasa sok paling pinter. Itu Bang. Itu saya yakin hasilnya pasti di bawah saya gitu. Jadi saran buat Bang Budi ini kalau bisa menghadapi kayak gitu, bawa adem, tarik nafas, istighfar, bawa ya ingat aja di belakang Bang Budi ini ada istri, ada anak, ada keluarga. Kalau kita sampai ngeladenin sampai lepas kontrol, apalagi emosi memuncak kan, bukan cuma kita doang yang kena efeknya. Ini Hampir istri, kemarin, anak pasti bakal merasakan Kemarin imbasnya kalau- akibat emosi, karena kan lawan tersulit terberat itu melawan emosi diri kita Iya. sendiri, bukannya ngelawan makhluk lain gitu. Karena saya udah tenang aja Bang Budi, udah. Kalau untuk komen-komennya haters yang julid-julid mah udah biarin aja. Kalau saya sih di konten saya paling saya ledek-ledekin aja udah. Iya saya canda-canda juga dia puyeng sendiri. Padahal saya udah ngonten lumayan ya, udah tahunan ya anggapnya. Kadang-kadang suka bisa ngendalin Bang, kadang-kadang suka bawa tuh, anehnya tuh saya tuh. Kalau sampai kemarin tuh suka saya tanya, kirimin alamat lu kata saya, apa nama asli gitu kan. Kalau sampai itu dikirim mungkin beda cerita kali. Ya alhamdulillah dia nggak ngirim tuh. Terus saya ingat anak istri, oh coba udahlah hapus aja lah kata saya, hapus aja, saya blokir dah. Dua orang ada dua orang gitu kan, udah saya hapus aja dah. Di YouTube. Udah, komen ya di akhirnya udah tenang lagi ya kan. Udah Ya itu tadi yang harus disadari hal seperti ini. Supaya Bang Takur juga sebagai seorang YouTuber, konten kreator. Iya. Itu pasti banyak Ada ya, Pak, ya? musuhnya. Iya, kita nggak Artinya bisa maksudnya ini, konten iya. kreator juga. Gitu, Pak. Hah? Gitu. Jadi Kemungkinan. maksudnya konten kreator juga. Jadi konten kreator itu biasanya dia punya yang kan dia punya anak buah misalnya. Oh iya. Anak buah. Yang ngepen. Ini coba tonton YouTube dia. Komennya kamu. Oh, kalau bahasa politik buzzer. Jadi Iya. karena saya belajar dari beberapa konten kreator yang ada, oh gitu juga bisa. Jadi Kacau juga. ada juga misalnya nih, Iya. kamu tuh sebagai konten kreator ingin menjatuhkan konten kreator sesama itu, suruh Bang Eko tutor dan Serang. udah bikin akun baru. Jadi itu ada. Jadi Bang Takur, Bang Budi, kalau ada komen julid, ucapin terima kasih. Udah itu aja. Iya, makasih udah Terima mampir. kasih, udah gitu doang udah. Jadi Kadang ketika suka kita emosi juga komen, sih, terus terang saya juga kadang ke bawah cuma. jadi ketika kita komen yang biasa aja lah. yang adem itu, maka akan menimbulkan apa? Salutan dari netizen yang lain. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi mungkin kedepannya itu aja Kesel gitu, kalau emosi. kalau Tapi, emang nah, dia itu nggak nyambung. komen yang Kayak mancing. sebuah pertanyaan, ya jawab. Pikir malah karena Tapi beda kalau pola sentimen ini, gitu. oh iya terima Iya. kasih. Ternyata Itu aja. iya. Terima kasih udah mampir. Udah gitu aja. Ya. Jadi ketika kita jawab
terima kasih udah mampir, biasanya dia makin emosi. Iya, jangan Tapi diladenin. biarin aja deh, terima kasih lagi aja. Maka dia kan down sendiri Malu gitu sendiri, loh. malu. Soal itu kan nggak bisa dihapus logikanya kan. Iya, jadi nah ternyata nanti kan jadi Jangan berdebat. dari Apa? yang lainnya. Kata Imam siapa, Syafi'i atau siapa tuh, jangan berdebat sama orang lebih bodoh baik gitu. berdebat sama 1000 orang pintar kan, Iya. daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Nggak akan menang kita. Iya. Itu. Betul nggak sih Imam Syafi'i? Takutnya salah nih, mohon maaf. Iya, Jadi mau gitu aja. Jadi mau ke depan kalau emang ada komen yang julid kayak komen menjatuhkan, ya udah cuman terima kasih udah mampir, udah itu aja. Doakan saya bisa lebih baik, itu aja udah. Itu. Jadi karena ya itu tadi lawannya ke konten kreator juga kadang-kadang Oh, ada kayak gitu ya? ada. Oh, itu bukan pengalaman yang Pak Abi tahu. Iya. Langsung tahu sendiri, bukannya katanya ya. Bukan. Jadi ada beberapa teman konten kreator yang bukan di Gojek aja, di konten-konten Tipe-tipe lainnya gitu ya. Itu ada juga yang udah Berarti bahaya. kenyataannya begitu. Kenyataan yang ada di dunia YouTube itu begitu. Kadang untuk kadang-kadang untuk menaikkan apa? Viewer. Viewernya. Komen yang positif kita tanggapi dengan positif, komen yang negatif kita tanggapi dengan positif juga. Gitu, kan. Ya, jadi bisa. Oh, Bang Takur. Hah? Ih, sampean lah. Ini kita lagi dinamain Ini sampean. Abang Takur masih 200 nih, ntar kalau udah itu makin ini deh. Banyak, yakin. Pasti itu aja. Subscriber Tapi segitu aja keren udah ya. mulai ada. Tapi itu apa view-nya ada yang 7.000, keren ya. Ada 7.000. Konten asal-asalan. Mukanya 7.000 dia. Waduh. Mukanya jarang, model ini doang, suara doang ya. Lihat nih, mukanya nggak pernah nongol nih. Lihat. Belum, nongol-nongol. materinya belum kali. Ada cuma cara penjelasannya doang yang kurang ini apa namanya? Kalau cara penyampaiannya aja kurang detail, kurang lancar gitu. Ya. Beda bang. Satu lagi nih harusnya ngumpul. Apa tuh, Pak? Ngumpul juga nih si Karyo Jawir. Emang di sini dia. Nggak di sini. Kalau dia ngumpul kan artinya ngumpul sekarang. sama Konten- YouTuber yang iya, ada di iya, iya. grup itu, jadi enak. Dia Juga juga kayak Ciledug ketemu sama saya. Dia juga termasuk baru dia konten. Siapa yang mas? Ya, Karyo. si DMS. Ah, Ya. iya. Rapper Males Story. Iya. Itu termasuk baru juga kontennya, konten nojol. Kalau saya mah bikin konten terjerumus sama istri. Dipaksa. Iya, dari dulu saya mana pernah di kamera atau foto-foto jarang. Iya. Tapi bisa lu, nggak Nggak kaget pernah sama tapi. sekali. Ngomongin Oh, lancar iya. kok. Iya, megang kamera aja gemeter kayaknya Iya. tangan. Berarti kameramennya istri gitu. Ih, bukan. Oh, Kayak ini aja nih, ini nih, kayak gini Bang nih. Sis. Cuma lagi patah, Pak. Wajah saya lagi rusak. Istri yang ngejerumusin, bikin konten, udah bikin konten. Saya bilang, kontennya apaan? Nah, kalau tadi ya kan udah dapet nih apa namanya, kadang-kadang tuh kita perlu yang namanya begini ya, sharing nih. Kadang-kadang kita nggak bisa ngendalin diri sendiri, tapi dapet Masukan. masukan dari sudut pandang yang berbeda kan kadang-kadang suka kita terima. Bahkan sekalipun saya yang suka ngasih tutorial, itu perlu namanya sudut pandang dari orang lain. Jadi dengan gini kan kayaknya lebih adem gitu. Jadi begitupun buat mungkin yang nonton ya gini ya, kita ilmu ngojek itu pada dasarnya nggak ada sekolahnya gitu Pak ya. Nggak, ilmu ngojek yang beredar di YouTube atau di konten saya atau di konten manapun, bahkan yang bukan nggak dikontenin, hanya sekedar sharing-sharing di medsos, itu juga nggak ada sekolahnya gitu kan. Jadi kita berbeda mah biasa ya kan gitu kan. Kalau kalian apa namanya beberapa orang setuju dengan metode ini silakan, cuman nggak perlu namanya nyerang cara orang lain
bahkan bukan yang punya ilmunya sendiri, bahkan dia pun belajar dari orang tersebut yang lain. Nah, dia belajar dari orang lain tapi nyerang orang lain yang nggak sejalan sama dia juga belajar dari yang sebelumnya gitu kan, tapi nyerang sama yang nggak dia pahami dari orang lain gitu. Maksudnya gimana sih muternya gitu kan, betul ya. Nah, dia gini bang, bahasa simpelnya, dia belajar nih sama yang lain, cara dia tuh berbeda sama cara saya gitu kan, Tapi tujuannya sama. Beda pola. beda pola aja, Beda cuma pola. tujuannya sama. Tujuannya sama, Istilahnya pastinya. tujuannya sama, tapi cuma beda cara aja. Nah, Cara. beda caranya ini justru malah nyerang kita gitu. Kadang-kadang ada yang ngasih tahu saya, bang, ada tuh komen gini, oh ya udah pantas kayak gitu. Kadang-kadang nih saya mau pesen yang mungkin ya udahlah, cara kalian bagus, saya akuin bagus, ya udah cukup di kalian sendiri, berhenti, nggak perlu ngejudge atau nyerang yang emang caranya berbeda. Nah, cara berbeda ini kan yang ngelakuin kan orang yang berbeda, punya pemahaman, sudut pandang, cara nangkep informasi yang dengan berbeda. Bisa jadi contohnya begini ya, kayak main under ya Pak. Orang main under itu kan, saya sekali lagi, ilmu Gojek itu bukan akademis, berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini kan berbeda-beda. Kayak main under nih misalkan, harus main under tuh harus ngelewatin, kalau lagi drop nih jangan ngambil gosen, anggap ya contohnya begitu. Kalau lagi drop turun. Kalau saya kan selalu bilang ya, kalau orangnya main Jakarta, kalau pemain under, kalau lagi drop amat, udah kepalang nggak sabar, anggaplah begitu lah. Simpelnya nyalain gosen aja, udah di Jakarta paling simpel itu. Kalau cara saya begitu. Nah, ketika cara saya mungkin nggak sama, bukan cocok, sebetulnya nggak sama aja, nggak sama, tapi dia belum ngelakuin dengan saya yang udah lakuin nih. Iya, paham. Saya udah ngelakuin nih, tapi dia nggak ngelakuin, tapi bisa bilang cara itu menyesatkan gitu. Ya kebanyakan Anehnya. seperti itu orang-orang yang ada. Bilangnya menyesatkan, apakah yang bilang menyesatkan itu udah nyobain? Nah itu. Terus berhasil kan belum tentu gitu. Jadi sama-sama saling ngehargain aja, dan cara itu pun nggak saya sebarin begitu aja. Itu pun pakai tahap-tahapan yang nggak sesimpel itu, banyak rentetannya, harus begini-gini, ntar cara transisinya harus bagaimana ketika kita mau jadiin satu layanan lagi ke Goret, kan itu yang paling penting poinnya. Jadi sama-sama lah sebetulnya, ilmu Gojek nggak ada sekolahnya itu. Jadi sesuai feeling aja, feeling insting kita biasa, cara kita aja gitu. Jadi makanya kenapa nggak ada, bukan saya mau ngelemahin ya, nggak banyak YouTuber tutorial Gojek itu, nggak banyak sekarang, bahkan justru udah vakum. Karena emang gini ya, namanya kita punya ilmu, kadang-kadang suka yang berbeda sudut pandang, malah justru banyak polemiknya bang. Karena apa? Karena pada dasarnya kita orang yang hidup di jalan, karena orang yang hidup jalan itu biasanya keras ya. Apalagi yang kena angin. Kadang-kadang orang pemikirannya barbar gitu kan, wajar gitu kan. Jadi sensitifnya di situ. Kebanyakan kenapa YouTuber itu nggak konsen lagi buat itu. Mungkin kayak saya tangkap kayak Bang Juple, sebetulnya pendapatannya udah gede. Saya yakin kan gitu, kayak Bang Juple udah lewat karena udah dapet jalan yang lain, dan mungkin Bang Juple udah ngalamin lebih dari saya hujatannya gitu kan, dari serangan netizen yang nggak sejalan sama dia gitu kan. Itu hal biasa, bahkan sesama konten kreator pun ada yang ngejelekin dia gitu. Pada akhirnya dia alhamdulillah sekarang udah jadi apa-apa gitu kan, lumayan bagus, udah bahkan udah umroh gitu kan istilahnya, yang orang dihujat dulu sana kemari dengan udah 100.000 subscriber berhenti gitu aja karena ojol udah nggak memungkinkan. Mungkin saya tangkap, kalau saya nganggapnya begini ya, saya juga mungkin bakal berhenti di situ. Karena apa? Karena meskipun ada manfaatnya gini Pak, saya sering bilang, sering bilang sama diri sendiri nih, saya ngasih ilmu ini banyak mudaratnya, bener nggak sih Pak? Maksudnya jadi banyak orang yang benci gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Apa tetap aja terus
apa perlu ditinggalin daripada saya terlalu terbawa, apa perlu beralih ke yang lain atau gimana? Kalau sebuah kebaikan, Gitu Pak ya? sebuah kebaikan pasti ada penentangnya. Iya ya. Kalau kita mundur dari dalam sebuah kebaikan, berarti kita kalah. Kebaikan harus tetap disampaikan sebanyak Walaupun pahit, selagi kita juga terlibat dalam kebaikan. Jadi orang istilahnya mengajak sebuah kebaikan kan pasti ada yang nggak suka juga. Iya. Yang tadi saya bilang kan gitu ya, beda-beda. Dan dari konten kreator yang masih di tabungan itu kan mencoba taktik bagaimana sih ngojek yang baik, ngojek yang bisa mendapatkan hasil lah katakanlah. Soal hasil kan Beda-beda. caranya, hasil kan kita tidak bisa menentukan, tapi cara bagaimana sih caranya gitu loh. Dengan sistem konten ini, apakah harus nongkrong di mana, harus ini kan kalau emang dari hasil pengalaman itu kemudian ada hasilnya yang kita dapatkan, kenapa tidak kita tularkan kepada yang lain? Kalau udah kita sampaikan, ada yang mau mengambil, Terserah. alhamdulillah. Kalau ada yang nggak mau ngambil ya sudah, nggak apa-apa. Bahkan ada yang membenci ya silakan. Gitu loh. Kalau ada yang mau ngambil, ilmunya dipakai, kemudian bermanfaat untuk keluarganya, dia dapat hasil ya kita dapat imbalannya gitu loh. Imbalannya dari Allah SWT itu aja. Jadi jangan mundur karena dicaci, dibenci. Kalau sebuah kebaikan yang dijalankan, Siap. gitu. Tapi kalau kita mundur ya udah, artinya kita kalah di situ. Kalau hanya bilang teori, tapi kan kita udah berapa praktekkan. Oh, akun saya itu sudah begini, kemudian Mas Budi sampaikan di YouTube konten, saya terapinya begini. Oh, enak aja lo di kota besar. Boleh. Nah kan, tetapi alhamdulillah Kota lain beberapa pun. teman yang menerapkan teori Mas Budi kan ada juga yang di Makassar, ada juga yang di Pontianak. Bahkan saya jabri dengan teman Pontianak itu kotanya kecil banget gitu, tapi bisa 300.000. Memaksimalkan. Jakarta 200.000 nggak bisa juga. Banyak. Banyak. Bahkan saya di grup, saya ada grup namanya, itu seminggu cuma dikasih 1 order. Seminggu 1 order. Saya bilang ini serius. Saya tanya ini serius. Serius Bang. Ngojeknya sebagai mata pencarian atau enggak mata pencarian? Makan apa seminggu 1 order, saya bilang. Bukan kita mengecilkan loh, kan? Iya. Saya bilang, ayo kita ketemuan. Meragukan orang Gitu loh. usahanya apa, ada apa enggak gitu maksudnya ya. Ayo kita ketemuan. Kalau memang benar-benar serius ngojek buat mata pencarian, ketemu sama saya. Nggak berani ketemu. Gitu. Itu. Orang mana, Pak? Ada orang Teluk Gong. Oh, dekat. Teluk Gong kan pusat order. Masa Iya, seminggu Busen. 1? Busen ada. Bosen pelipah. Nah, nggak mungkin dong. Bisa jadi Tapi di set. kebanyakan salah dikit aja. Tapi memang pada kenyataannya kadang-kadang ada juga sehari 1. Ada. Nah, Ya memang kalau memang kita untuk di base camp seharian, ya mungkin bisa jadi. Gitu, bisa jadi. Ya waktu itu tuh teman-teman saya yang dulu yang asal angkatan paling gagal, sekarang nyusup sehari 1, bahkan sampai ikut slot dosen. Ya silakan saya bilang. Cuman kalau memang mau ikutin cara saya ya alhamdulillah saya bilang, saya sih alhamdulillah 100.000 150 masih dapat lah saya bilang. Sulit-sulitnya. Masih dapat. Setengah hari itu minimal 100.000 lah, 5 jam itu sebantet-bantetnya gitu. Ntar sore 100.000 lagi, gitu aja. 200 setengah. Yang penting jadi
kita mengukur kemampuan kita gitu ya. Jangan ada yang lebih tinggi dari kita kemudian kita memaksakan diri, jangan. Terus ada lagi nih Pak Abi, kadang di komentar suka ada pertanyaan, lu jangan samain akun lu dengan akun yang lain, tiap masing-masing akun berbeda. Menurut Pak Abi gimana tuh? Akun semua sama. Karena semua akun sama, karena dari namanya online ya, Iya. semua akun sama. Cuman cara menjalankan akunnya itu yang beda. Nah, betul, sepakat. Cara Sepakat, menjalankan Babi. akun kemudian sama. Sekarang lokasi juga menentukan. Kalau kita nggak bunyi-bunyi, berarti di sana nggak ada yang order, itu aja yakin. Oh, nggak Iya. ada yang order nih. Kenapa? Karena saya lihat stasiun kemarin, sempat di stasiun kota kan yang stasiun. Mumpuk banget ini. Saya share kan, wah kalau numpuk banyak, ya mungkin belum ada yang order, saya bilang gitu. Begitu saya bunyi ngambil di mana? Di luar stasiun kota ya. Iya. Berarti kan emang akun saya nggak mati-mati banget gitu loh, masih ada harapan. Akun ternyata akun order yang jauh masih dikasih gitu. Berarti kan semua akun sama pada Semua dasarnya. sama. Yang Tapi membedakan apa? membedakan itu Drivernya sendiri, driver, Cara bagaimana kerjanya ya? cara kerjanya, cara kerjanya. cara membentuk akun itu sendiri gitu Iya. loh. Cara membentuk akun sendiri, dan itu memang tidak semua orang paham. Saya paham juga dari Mas Budi, paham tentang layanan. Bahkan ada yang sempat ngobrol-ngobrol, dia semua layan diambil, ya akhirnya capek sendiri. Iya. Jadi kita apapun layanan yang kita suka itu kita jalankan. Tidak usah si A jalanin gosen dapatnya banyak, saya menjalani gosen. Apakah kita suka dengan gosen? Sebenarnya jalanin goret enak hasilnya gini. Apakah kita menyukai dengan goret? Maka Gojek memberikan layanan itu bermacam-macam kan. Apa yang kita suka nih, yang nyaman buat kita gitu loh. Yang nyaman buat kita apa? Oh nyaman, saya nyaman di gosen, ya sudah. Berarti harus tahu spot-spot gosen di mana saja. Iya. Saya suka dengan goret, berarti harus tahu kalau goret kan harusnya kerja pagi, Jam-jam ramainya ya. pagi harus pagi. Kadang kesibukan goret itu pagi, berangkat kerja, berangkat sekolah. Nah, kalau gosen bangun siang ya nggak masalah. Iya. Pagi juga masih jarang. Gitu. GoFood. Ya kalau saya udah GoFood udah enggak lah. Terus terang saya udah enggak. Membangkitkan. Udah nggak layak. Berapa ini udah nggak, masih ada sih teman-teman saya yang di Muara Karang masih main banyak GoFood, masih ada. Kadang-kadang suka mampir, kalau malam itu mampir sharing lagi. Jadi itu tadi Mas Budi ya, tetap jalan, sampaikan yang baik. Yang baik itu harus disampaikan, kebaikan itu sendiri. Maksudnya itu. Jadi kalau ada yang nyerang ya alhamdulillah padahal dia masih merhatiin itu aja. Iya. Dia nyerang berarti dia nonton ininya dong, Kontennya. kontennya. Berarti dia masih merhatiin. Alhamdulillah, itu aja udah. Mau tahu. Iya. Mau belajar. Orang nyerang tanpa nonton nggak bisa. Iya. Berarti dia Nggak ada bahannya. dia udah pelajarin. Oh, berarti merhatiin nih. Gitu aja udah. Dia juga udah bilang begitu. Nggak butuh teori si Budi gitu ya. Nggak butuh, kok tahu dia ada. Masa nyuruh orang bangun pagi, suruh pagi, suruh 5 jam, suruh 8 jam segini, jam pagi, jam sore gitu kan. Oh berarti saya nonton ya, masa juga ngebacanya mikirnya begitu. Nggak butuh kok ditonton, saya bilang gitu. Dan kalau lagi waras saya balasnya lagi adem gitu. Lagi pas gitu. Lagi muda, lagi pas, saya balasnya begitu kadang-kadang.